Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mepresentasikan dialog kami. Langsung saja perkenalan. Saya sendiri Eza Rata Hiroshi dengan NIM akhir 207. Lanjut. Dan saya Yuzar Faisal dengan NIM 3 digit terakhir 006. Dan saya Muhammad Ibrahim dengan 278. Oke, lanjut saya, Mas. Jadi di sini ada 3 peran ya. Yang pertama itu ada team lead, yang kedua itu ada product owner, dan yang ketiga itu ada OBS, atau observer. Nah, untuk pembagian perannya itu 1 orang 1 peran, dan untuk team lead itu akan diperankan oleh saya sendiri, dan untuk product owner akan dijelaskan atau akan diperankan oleh saudara Muhammad Ibu, dan untuk observer itu akan diperankan oleh saudara Iza. Nah, untuk mempersingkat waktu, lanjutkan dengan pembukaan. Nah, untuk pembukaannya, bismillah. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya ingin menjelaskan agar tidak ada miskomunikasi. Jadi, pertemuan kita hari ini fokus untuk membahas, dan saya ingin melakukan pitching mengenai fitur A versi minimum. Versi ini adalah bukan sesuatu yang setengah matang atau asal-asalan, tapi sebuah pendekatan yang menurut analisis kami cukup kuat untuk membuat investor senang, mendapatkan traction yang lebih cepat, dan yang terpenting menjaga kondisi mental tim tetap waras. Karena kalau kita memaksakan versi super lengkap dalam waktu yang sangat singkat, tim kami bisa berubah dari developer menjadi zombie dalam hitungan minggu. Baik, saya juga senang mendapatkan penjelasan dari awal. Dari sisi saya sebagai product owner, saya sedang berada dalam posisi yang cukup menegangkan karena fokus utama kami saat ini adalah mengejar pendanaan seri A. Investor sudah mulai bertanya-tanya tentang progres setiap kali saya terlihat online di WhatsApp. Bahkan kadang mereka chat duluan hanya untuk menanyakan sudah sampai mana. Itu membuat saya berpikir bahwa fitur besar mungkin lebih meyakinkan. Wah, saya bisa bayangkan beratnya ya. Jadi dengan konteks itu, tujuan pertemuan kita hari ini adalah melihat apakah fitur A versi minimum bisa tetap menjadi solusi yang solid untuk memenuhi harapan investor, sekaligus memastikan bahwa tim pengembang tidak berubah profesi untuk sementara menjadi penghuni rumah sakit jiwa ya, karena tekanan pekerjaan yang terlalu berlebihan. Baik, saya sebagai observer siap mencatat proses negosiasi ini. Semoga saja tidak ada yang tiba-tiba menangis, melempar meja, atau mengajukan cuti mendadak di tengah pembicaraan. Bisa dilanjut, Mas? Sebelum kita masuk ke argumentasi teknis, saya ingin mengatakan bahwa saya sangat paham tekanan yang dirasakan. Tekanan pendanaan itu ya berat ya, dan saya sendiri yang level stresnya cuma menunggu Shopee Pay Later jatuh tempo tiap bulan, sudah merasa hidup saya penuh cobaan. Jadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kalau investor menagih progres setiap hari. Itu pasti terasa seperti punya 3 atasan sekaligus yang semua minta update full time. Nah, betul sekali. Itu yang membuat saya mendorong agar fitur A dibuat versi lengkap. Jadi kacamata investor, fitur yang terlihat besar dan kompleks biasanya lebih menyakitkan. Ada efek wahnya gitu. Dan saya ingin memberikan itu agar mereka percaya bahwa kita bergerak cepat. Nah, betul. Dan saya memahami alasannya, Pak. Namun, izinkan saya menawarkan cara pandang baru. Coba bayangkan, fitur A versi minimum ini seperti teaser film Marvel. Teasernya itu belum lengkap, belum memuat keseluruhan cerita, tetapi justru hal itu membuat orang heboh dan penasaran.
Padahal dalam durasi 30 detik itu yang ditampilkan cuma sedikit, tapi setiap orang langsung membuat teori konspirasi tentang alur cerita. Dengan kata lain, versi minimum bukan berarti kurang meyakinkan. Justru dengan strategi yang tepat, versi minimum bisa menciptakan hype, menunjukkan arah pengembangan, dan memberi bukti nyata kepada investor bahwa produk kita bergerak cepat dan terukur. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa investor bisa dibuat heboh duluan gitu, walaupun fitur lengkapnya belum selesai. Seperti penonton film Marvel yang sudah sibuk analisisnya hanya dari cuplikan singkat, begitu. Tepat sekali. Itu yang saya maksud, Pak. Sebagai strategi hype, kan mereka sesuatu yang cukup untuk memicu antusiasme tanpa langsung menghabiskan seluruh tenaga dari tim. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, kami juga melakukan analisis kapasitas sprint dan estimasi risiko. Jika memaksakan untuk menyelesaikan fitur A versi lengkap dalam waktu 8 minggu, angka-angka yang muncul cukup mengkhawatirkan. Risiko terjadinya bug meningkat sekitar hampir 40%, yang berarti setelah rilis kita akan kehilangan waktu hanya untuk firefighting. Kemudian, risiko burnout pada tim bisa meningkat hingga sampai 200%. Karena mereka harus terus bekerja dalam tekanan yang tidak realistis. Dan yang paling mengkhawatirkan, kami mengidentifikasi risiko terbesar. Kemungkinan developer resign dan membuka usaha baru seperti tukang rujak, tukang cilok, atau barista kopi. Meningkat tanpa batas, itu risiko yang tidak bisa kita biarkan. Wah, saya tidak mau kehilangan developer yang saya jadikan untuk lihat mereka membuka usaha rujak di depan kantor. Itu bisa jadi bumerang buat saya. Ya, maka dari itu saran terbaik yang ingin saya ajukan adalah mari kita rilis versi minimum terlebih dahulu dalam waktu sekitar 4 minggu. Dengan begitu, investor memiliki sesuatu yang nyata untuk dilihat dan dievaluasi. Tim pengembang tetap memiliki ruang bernafas, tidak kehilangan semangat, dan tidak perlu sampai memikirkan pindah profesi mendadak. Selain itu, dengan waktu yang lebih longgar, kita bisa membuat roadmap versi lengkap yang rapi, terstruktur, dan dapat menjadi bahan presentasi yang solid kepada investor. Dengan pendekatan ini, semua pihak bisa merasa aman. Investor puas, tim tidak kewalahan, dan Bapak di tengah malam. Baiklah, kalau pendekatan ini bisa membantu investor tetap terkesan sambil menjaga tim tetap stabil, dan kalau jujur saja bisa membuat saya tidur lebih nyenyak, maka saya setuju dengan rekomendasi Anda. Baik, untuk hasil observasi dari dialog tersebut, poin pertama yaitu apakah tim lead berhasil mengalihkan fokus dari posisi ke kepentingan? Ya, tim lead berhasil mengalihkan fokus produk owner dari posisi awalnya yang bersikeras meminta fitur versi lengkap menjadi fokus pada kepentingan yang sebenarnya, yaitu menunjukkan progres yang meyakinkan kepada investor untuk kebutuhan pendanaan seri A. Untuk poin kedua, seberapa efektif penggunaan empati dan reframing. Penggunaan empati sangat efektif karena tim lead menunjukkan pemahaman terhadap tekanan yang dialami produk owner, sehingga PO merasa didengarkan dan lebih terbuka. Reframing juga berjalan efektif karena tim lead berhasil mengubah cara pandang PO berasa bahwa versi minimum bukanlah sesuatu yang kurang, tetapi strategi cepat untuk mencapai KPI dan memberikan bukti awal kepada investor. Poin ketiga, apakah konsensus tercapai atau masih ada resistensi? Konsensus tercapai. Produk owner menerima usulan untuk merilis versi minimum dalam 4 minggu dengan syarat adanya roadmap versi lengkap. PO tidak menunjukkan resistensi berarti di akhir percakapan, sehingga kesepakatan dapat dianggap solid.
cukup mungkin. Cukup sekian dari kami. Bila ada salah kata maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Udah cukup ya semua? Ya. Ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.